Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih teman-teman artinya santai. Dan tarawih, tahajud, qiyamul lail, qiyam Ramadan sama saja. Sama saja, cuma beda istilah. Khusus di Ramadan dinamakan tarawih karena memang kita sangat santai mengerjakannya. Setelah ba'diyah Isya kita sudah bisa sholat tarawih. Di luar Ramadan kita dianjurkan tidur dulu, bangun di sepertiga malam ya. Ada yang bisa bangun, ada yang enggak. Tapi kalau tarawih enggak, lebih santai. Habis ba'diyah Isya rame-rame kita kerjain semua. Makanya dinamakan tarawih. Dan selain Ramadan tidak dikatakan tarawih karena kita dianjurkan mengerjakannya setelah lewat seperempat malam atau bahkan sudah tidur. Tarawih ini sangat ditekankan dalam agama Islam di bulan Ramadan, walaupun hukumnya sunnah tapi sangat ditekankan. Dan Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita pembersihan dosa bagi yang mengerjakannya, tapi ada dua syarat. Dalam hadis Bukhari Muslim, teman-teman kalau pegang buku bisa lihat halaman 7 tentunya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menunaikan qiyamul lail atau sholat malam di bulan Ramadan karena keimanan, bukan karena tetangga panggil, bukan karena teman panggil, bukan karena nggak enak sama atasan, enggak. Allah yang beritain, mau orang-orang sholat nggak sholat, saya tetap sholat. Dan mengharapkan pahalanya, maka niscaya diampuni dosa-dosanya telah lalu. Sholat malam ini tradisi orang-orang beriman dan diperintahkan sekali. Penulis mengangkat firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63-64, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabiduna li rabbihim sujadan wa qiyama." Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang ialah, maksudnya hamba-hamba Allah pilihan, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, tidak ada kesombongan. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, ini tadi saya bilang, orang-orang ajak mereka bertengkar, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya udah, terserah kamu, tinggalin aja, tak usah dilayani. Lalu dikatakan, dan orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Ini saksi bahasan kita, kalau ini tradisi orang-orang beriman. Kata beliau, mengerjakan sholat malam adalah kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian tinggalkan sholat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Kendati pun sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa mengerjakan sholat malam. Bila tiba pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya, maksudnya istri sama anaknya, untuk sholat. Sambil beliau berseru, sholat, sholat, seraya membaca firman Allah dalam surah Thaha ayat 132, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kalian dalam mengerjakannya. Sabar dalam mengerjakan, karena sholat biasanya digoda oleh syaitan juga untuk ditinggalkan. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian dengan perintah sholat itu, kami yang memberi rezeki kepada kalian. Kata sebagian ulama tafsir, kalau siapapun yang mendirikan sholat malam dibukakan pintu rezekinya. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga pernah membaca ayat dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang bunyinya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih." Al-ayat. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada adab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Beliau berkata, kata Ibnu Umar, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hal itu karena banyaknya sholat malam dan tilawah yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga, perhatikan kalimat ini, beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat.
Dalam riwayatnya dikatakan Uthman bin Affan setiap malam membaca 30 juz di rakaat terakhir witir, yang biasa antum baca qul huwallahu ahad itu. Nah itu Uthman baca 30 juz. Mungkin teman-teman pikir bagaimana caranya bisa? Ya Allah berkahi. Kalau kita sudah kerjakan, nanti Allah berkahi. Kalau orang belum pernah mengerjakan, memang dia jadi malas, berat buat dia. Tapi bisa menjadi baik dan mudah bagi orang yang telah Allah berikan taufik. Al-Qamah bin Qais menuturkan atau menceritakan pada suatu ketika, aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksudnya dia mau ceritakan tentang sholat malamnya Abdullah bin Mas'ud. Lalu ia bangun, Abdullah bin Mas'ud bangun untuk sholat pada awal malam. Beliau membaca surah-surah seperti imam di masjid, maksudnya dengan mengeraskan suara. Beliau baca dengan tartil, maksudnya tanpa terburu-buru, hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus sholat hingga menjelang terbit fajar. Antara selesai sholat malam dengan terbit fajar jaraknya kira-kira antara azan maghrib hingga selesai sholat maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan sholat witir. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud kalau bangun tidak terlalu awal malam, tapi menjelang subuh, dan beliau gunakan sampai azan subuh untuk sholat malam. Dalam riwayat As-Sa'ib bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata, pada saat itu imam, pada saat kami masih hidup, maksudnya di zaman tabi'in, imam membaca beratus-ratus ayat di sholat malam sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Ia berkata, kami baru selesai saat menjelang fajar. Kata beliau tentang masalah sholat tarawih di sini, wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan sholat tarawih bersama imam. Jadi sholat di masjid, ya, sholat tarawihnya boleh di rumah sunnah, boleh tahajud, boleh tarawih, boleh di akhir malam, boleh di awal malam. Tapi kalau mau dapat pahala ini ada pahala ekstra ya. Kata beliau, wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan sholat tarawih bersama imam agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, man qama ma imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai atau hingga selesai, yang maksud selesai adalah sampai witir, walaupun imamnya masih duduk gak ada masalah ya. Maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi kalau teman-teman selesai sholat 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi sholat salam, begitu terus sampai pagi, itu susah, berat, gak ada tidur sama sekali. Tapi kita bisa dapat pahalanya dengan cara sholat tarawih berjamaah di masjid. Dan saran saya, kalau teman-teman mau sholat 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Mau sholat 23, cari 23 supaya bubar bersama imam. Karena syaratnya di sini bubar bersama imam. Artinya imamnya selesai witir, walaupun imam dulu dia sudah selesai, karena sudah tidak sholat lagi imamnya. Maka memang kita sudah harus cari masjid. Dan ini tidak ada masalah. Antara 11 sama 23 dua-duanya sunnah Nabi SAW, tidak ada masalah. Riwayat yang disebutkan dalam hadis Bukhari, yang Aisyah berkata radhiyallahu, dan ini sudah saya sebutkan dalam kajian kitab Bulughul Maram ya, di bab sholat, Rasulullah SAW tidak pernah menambah di Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini riwayat. Dan kata ulama hadis, sebagian ulama hadis, ini terjadi di awal-awal Aisyah mengetahui tentang sholat malam Nabi SAW. Terbukti ada riwayat Bukhari yang lain, sama riwayat Bukhari, yang berbunyi Aisyah sendiri meriwayatkan kalau sholat malamnya Nabi SAW 13 rakaat. Yang tadi kan 11, ada riwayatnya 13. Berarti kata ulama hadis, ini bukan mustahil di awal Aisyah mengetahui tentang sholat malam Nabi SAW. Berjalan waktu ternyata Aisyah pernah melihat lebih dari 11 rakaat. Dan Umar bin Khattab berpegang pada saat mengerjakan sampai 23 hadis Nabi SAW yang lain, qiyamul lail mathna, sholat malam 2 rakaat dan tidak ada batasnya. Hanya saja ulama hadis mengatakan bagi seseorang muslim yang mau melakukan dengan khusyuk, maka maksimal seperti dikerjakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah 23 rakaat. Dan ini anjuran tentunya ya. Tapi boleh saja. Ini tidak boleh selalu menyalahkan gara-gara perbuatan ini, apalagi ini amal sunnah ya. Yang jelas jangan ketinggalan sholat tarawih. Juga saya ingin diperhatikan di sini banyak anak muda muslim, semoga Allah berikan hidayah. Ramadan mereka ramai-ramai ke masjid, tapi dia ikut sholat. Dulu nongkrong depan masjid, di halaman, ngobrol-ngobrol. Apa gunanya ini? Orang semua di dalam masuk surga, dia sendiri di luar masuk neraka nanti. Karena buat dosa, ganggu orang atau datang khusus untuk mencuri, ya. Apa saja nggak ada gunanya ini. Atau ada orang yang unik nih, dia datang ke masjid, sholat isya nggak ikut, sholat tarawih ikut.
Ikan pausnya hilang, ikan teri dapat. Sholat isya wajib. Itu ikan paus itu besar. Lalu dikejar ikan terinya ini gimana? Jadi harus diperbaiki. Ini berhubungan dengan masalah sholat tarawih, dan serius teman-teman sekalian. Lakukan itu dengan serius, dengan semangat. Karena kita dapat pengampunan dosa.